Oke guys, jadi di situ itu dulu aku tahun tahun 2011, awal 2011 aku ke Singapura ya. Dan waktu itu di tahun 2011 itu nggak ada holiday, nggak ada day off, nggak ada handphone. Jadi peraturannya udah beda banget nih, nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang emang peraturannya dari PT sendiri juga diperbolehkan bawa HP, terus diperbolehkan day off juga ya, hari libur setiap minggu. Ya nggak semuanya sih, cuma sekarang peraturannya lebih easy daripada waktu zamannya aku dulu ya 2011. Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel again. Kembali lagi bersama aku Wulan Merindo 837 tentunya. Bagi kalian yang baru bergabung, selamat bergabung. Bagi kalian yang sudah subscribe, thank you so much. Dan bagi kalian yang belum subscribe, yuk just buruan subscribe karena subscribe itu gratis. Jadi sebelum lanjut ke videonya, di sini aku mau minta maaf banget nih, kenapa aku di sini pakai earphone atau pakai headset ya kan, atau pakai handsfree, whatever. Jadi kenapa aku pakai headset ini? Karena untuk mengurangi kebisingan atau keberisikan di luar sana ya, karena kebetulan majikan aku di rumah semua, jadi aku juga nggak mau yang bikin rame-rame kayak gitu kan, berisik-berisik kayak gitu, takutnya mengganggu mereka. Jadi aku pakai handsfree ini. Jadi maaf banget nih kalau misalnya ada suara-suara kresek-kresek atau ada suara-suara kayak nafas aku udaranya masuk ke dalam atau apa gitu. Sekali lagi maaf banget nih kalau ada suara-suara yang nggak enak atau kurang kenceng atau kurang bagaimana gitu kan. Maklum keadaannya seperti ini ya, semua majikan di rumah. Jadi di video kali ini aku mau share ke kalian is a story of my life. Jadi cerita aku selagi aku ada di Singapura. So this is my story life when I was in Singapore before, okay? Jadi di sini aku mau ceritain ke kalian kalau aku itu dulu pernah kerja di Singapura selama kurang lebih jalan 4 tahun ya guys. Jadi jalan 4 tahun, dan selama itu aku juga kerja hanya di satu majikan. Jadi majikan aku itu dulu orang India, namanya Mr. Velorj Karunamurti. Say halo Mr. Velorj Karunamurti family ya kan. Siapa tahu mereka lagi ngelihat video ini ya kan. Jadi aku sapa dari sini, halo Mr. Velorj Karunamurti. Do you still remember me? Jadi dulu itu aku kerjanya di daerah Bukit Batok, ya kan, Bukit Batok Avenue. Jadi di situ job aku itu jaga anaknya kebetulan udah besar ya, udah SD kelas 2 sama SD kelas 4 waktu itu ya. Dan sekarang aku lost kontak sama mereka, nggak ada kontak sama sekali karena aku juga ganti nomor ya kan, dan mereka juga sepertinya ganti nomor karena pas aku telusuri di nomor HP-nya mereka sudah nggak aktif. Dan waktu aku search di Facebooknya mereka itu udah pindah ke daerah mana ya, daerah Amerika, pokoknya udah pindah negara lah, bukan di Singapura lagi. Jadi emang kita udah lost kontak, nggak ada kontak sama sekali. Tapi waktu pas baru-barunya aku ke Hong Kong ya kan, aku masih bisa WhatsAppan dengan mereka ya, dengan mem aku ya kan. Tapi abis itu setelah itu aku makin lama makin kesini makin jarang komunikasi, dan sampai sekarang nggak ada komunikasi sama sekali. Jadi dulu aku pas di Singapura itu jobnya aku itu jaga anak 2, mereka udah besar-besar ya, udah SD semua. Dan di situ aku itu teratur banget segalanya, teratur banget ya, dari cara makan, pola makan, tidur gitu kan. Jadi sarapan, makan siang, makan malam itu semuanya tepat waktu banget nih, disiplin banget nih waktu itu ya, karena anak-anak udah SD ya, jadi kayak mereka kan harus bangun pagi, jadi tidur itu harus jam 10 sudah masuk ke kamar. Jadi
pokoknya kalau udah jam 10 itu udah lampu udah mati semua. Mereka juga super duper pengertian banget ke aku ya, jam 10 tidur. Tapi waktu itu aku waktu pas di Singapura itu bangunnya pagi banget, jadi mungkin teman-teman yang lain belum bangun, aku udah bangun ya. Jadi aku itu bangun sekitar jam setengah 5, kadang jam 4, tergantung berapa banyak macam masakan yang harus aku masak di pagi itu. Jadi aku itu bangun pagi, aku harus masak buat majikan aku ya, buat bekal anak sekolah sama bekal majikan aku yang cewek sama yang cowok. Jadi masaknya itu kan dulu karena majikan aku dulu orang India ya, jadi masakannya serba yang berbau India, kayak kari-kari kayak gitu. Nah, jadi kalau buat recessnya anak-anak itu kayak simple, kadang kayak roti prata pakai telur, ataupun pakai keju kayak gitu kan, ataupun bread, apalagi kadang fry rice, fry noodle gitu. Jadi yang simple-simple aja kalau buat anak-anak ya. Tapi kalau buat majikan aku yang cewek itu kayak komplit, jadi kayak macam ada rasem itu dulu itu rasem, kalau kalau di Indonesia itu semacam kayak sop kayak gitu. Jadi kayak rasem itu kayak sop, ada rasem, ada sayurnya, oseng-oseng apa gitu kan, ada karinya, ada nasinya. Jadi 4 macam aku harus masak pagi-pagi itu minimal 4 macam, mungkin ya lebih dari 4 macam lah ya, karena kan buat recess dan lain sebagainya kan ya, buat recess anak-anak. Terus ketambahan lagi buat bekal dinernya majikan aku yang cowok. Jadi semuanya itu satu rumah itu mereka jarang banget yang namanya makan di luar. Jadi mereka semuanya pack semua masakan itu dari rumah. Jadi emang murni aku dulu waktu pas di Singapura itu full masak ya. Jadi pagi, siang, sore aku tuh masak terus kayak gitu. Nah, jadi pagi tuh bangun ya, masak, pokoknya masak jam 7, pokoknya sebelum mereka pergi semua aku udah harus siap semua. Sarapan juga harus semuanya ready di meja ya sebelum mereka keluar gitu kan. Mereka semuanya sarapan di rumah. Nah, jadi setelah masak selesai, turunlah ke bawah ngantar anak-anak gitu kan, ngantar anak sampai ke bis sekolah, kadang sampai ke stasiun bis gitu kan. Kadang kadang yang ngantar sampai ke sekolah, kadang enggak juga, tergantung cuaca. Kalau cuacanya kayak hujan gitu kan, aku harus nemenin mereka kayak gitu. Nah, jadi abis itu setelah mereka udah pada pergi semua ya, rumah udah kosong, aku sendirian di rumah, aku lanjut tidur lagi. Jadi sampai jam 10 atau sampai jam 11 aku bangun lah. Selepas aku bangun barulah aku bersih-bersih rumah kayak gitu kan, bersih-bersih rumah. Kadang habis bersih-bersih pun nggak ada kerjaan ya kan, udah selesai semua, anak-anak juga belum pada pulang sekolah. Jadi kadang aku juga lanjut tidur lagi. Kalau nggak tidur lagi ya paling biasanya aku suka exercise di rumah, suka olahraga gitu kan. Karena dulu juga di situ aku tidak pegang HP, jadi ya nggak ada kerjaan lain. Ya kan, nggak ada kerjaan lain, nggak ada kerjaan main-main HP pas segala macam. Jadi kadang aku memanfaatkan waktu buat duduk baca buku atau baca koran atau exercise kayak gitu kurang lebih. Habis itu nanti jam 2 atau setengah 3 barulah turun ambil anak-anak gitu kan. Kadang harus jemput ke sekolahan, kalau ada ekstrakurikuler pulang sore aku harus jemput sampai ke sekolahan kayak gitu kurang lebih ya guys. Oke guys, jadi di situ itu dulu aku tahun 2011, awal 2011 aku ke Singapura ya. Dan waktu itu di tahun 2011 itu nggak ada holiday, nggak ada day off, nggak ada handphone. Jadi peraturannya udah beda banget nih, nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang emang peraturannya dari PT sendiri juga diperbolehkan bawa HP, terus diperbolehkan day off juga ya, hari libur setiap minggu. Ya nggak semuanya sih, cuma sekarang peraturannya lebih easy daripada waktu zamannya aku dulu ya 2011. Jadi aku itu di situ full, selama aku bekerja di situ itu tidak ada hari libur sama sekali, no day off, nggak ada hari libur. Jadi emang hari-hari aku kerja
kalaupun misalnya aku keluar, paling ya keluar ngantar jemput anak sekolah ataupun ngantar jemput anak les kayak gitu, ataupun belanja. Dan belanja juga aku dulu itu belanja bareng sama majikan ya, jadi mereka, karena aku itu kelihatannya anaknya polos banget dulu waktu di Singapura, itu masih polos banget jadi majikan aku yang cewek agak sedikit takut kalau aku pergi ke pasar sendiri kayak gitu kan. Mereka masih sedikit takut karena pengalamanku ya, waktu pas pertama mau ke pasar, kebetulan juga bareng-bareng sama majikan gitu kan. Nah aku itu diikutin sama orang Bangla. Nah waktu itu tuh aku pas majikannya aku di depannya, aku di belakangnya gitu kan, anak-anak di tengah gitu kan, aku paling belakang. Kebetulan juga kan aku bawa payung, jadi waktu pas aku lagi digodain sama orang Banglanya itu, majikan aku yang cewek dari depan bilang kayak gini, kamu bawa payung, sodok aja pakai payungmu kayak gitu. Jadi emang mereka itu nggak ngizinin aku keluar sendirian sama sekali, kecuali kalau jemput anak gitu kan, atau antar anak ke sekolah atau les gitu kan. Paling kalau misalnya jemput anak sekolah juga biasanya di bawah apartemen aja gitu kan, jarang yang emang langsung ke sekolahannya. Paling ya kadang aja ya, kadang kalau emang harus nganter makanan atau apa, harus jemput di sekolahan atau nganter makanan gitu kan, sometime not every time. Nah di situ aku juga, selama di situ aku nggak pegang HP sama sekali. Jadi waktu pas jalan ke kontrak kedua ya, jalan ke 4 tahun, barulah aku memberanikan diri untuk ngomong bahwa aku itu butuh handphone, bahwa aku mau beli HP gitu kan. Dan itu pun aku dulu dibeliin HP-nya itu ecek-ecek banget, Nokia. Aku masih inget banget, Nokia warna biru, tipenya kalau nggak salah itu 6800, pokoknya yang cuma ada kamera, ada radio. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah kenapa aku nggak diperbolehin libur, kenapa aku nggak diperbolehin pegang HP sendiri gitu kan, karena majikan aku juga takut karena aku anaknya masih polos banget gitu kan. Dan mereka juga nggak suka kalau aku sering keluar sendiri kayak gitu, karena ya dari pembantu yang sebelumnya seperti ini seperti itu, jadi mereka lebih kayak yang protek banget ke aku kayak gitu, nggak mau terjadi lagi ke aku gitu kan. Setelah beberapa kali pembantunya mereka seperti ini seperti itu, dan mereka nggak mau aku seperti mereka kayak gitu. Jadi ya mereka emang super protektif banget ke aku, tapi mereka juga baik. Aku nggak bilang mereka itu jahat atau tidak baik, mereka sangat baik luar biasa. Jadi misalnya mereka ngelihat aku agak sedikit boring atau jenuh di rumah gitu kan, jadi setiap weekend atau Sabtu Minggu majikan aku yang cewek selalu nanya gitu kan, kamu mau butuh apa, mau beli apa, ayo aku anter kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku mau keluar ya harus diantar sama mereka kayak gitu. Terus kenapa aku nggak dipegangin HP, karena pengalaman dari pembantu yang sebelumnya itu, kalau misalnya kerja itu mainan HP mulu kayak gitu, pegang HP mulu, kemana-mana HP-an, kesini HP-an. Jadi majikan aku agak risih, kurang suka kalau pembantunya itu sering-sering main HP kayak gitu. Nah makanya mereka nggak ngizinin aku pegang HP selama kurang lebih 3 tahun aku di situ ya. Jadi waktu pas mau jalan keempat, udah mendekati keempat gitu kan, barulah aku ngomong gitu kan. Dan itu pun dibatasi karena dulu di situ kan pakai KT gitu. Jadi aku dulu juga aku banget, nggak tahu yang namanya main internetan apa segala macem, main Facebookan juga baru waktu itu, waktu pas pegang HP ya, baru aku main Facebook ya. Dan itu pun masih apa sih ini, apa sih itu kayak gitu. Jadi masih kayak pokoknya super duper kuper banget waktu pas aku dulu di Singapura ya. Nah di situ juga sebelum aku pegang HP sendiri, mereka selalu ngasih aku kartu. Jadi kayak sebulan sekali mereka ngasih aku kartu untuk telepon ke Indonesia kayak gitu. Jadi ya biarpun aku nggak ada hari libur, nggak ada day off, nggak dipegangin HP, tapi mereka ngasih fasilitas ke aku semuanya ya. Jadi fasilitasnya dijamin semua sama mereka, bahkan kayak baju apa segala macam aku dibeliin sama mereka. Aku kalau misalnya keluar itu ya
paling apa ya, beli apa ya, jarang ya. Jadi jarang yang aku kepengen beli apa di situ. Itu aku dulu jarang banget, kuper banget anaknya, super duper kuper, nggak tahu apa kayak timur barat, ujung dari ujung itu aku dulu di Singapura nggak tahu sama sekali. Jadi kuper banget dulu aku di situ, serius guys. Nah jadi ini pengalaman aku ya guys. Sebenarnya aku kangen banget sama mereka ya, kepengen bisa komunikasian lagi, tapi sayangnya udah nggak bisa dihubungi lagi nomornya ya. Mereka udah ganti nomor, mereka pergi ke Kanada, pindah ke Kanada gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngebahas tentang Singapura ya, sebenarnya kangen banget sama Singapura, rindu banget sama Singapura ya, suasana di Singapura yang bersih gitu kan, nggak nggak seperti nggak seperti di Indonesia lah ya. Ya maklum lah ya, karena kan di Singapura kan penduduknya aja ya segitu ya kan, negaranya juga kecil, dan Indonesia of course lebih besar dari Singapura ya kan, jadi ya kurang lebih seperti itulah ya. So guys, jadi ini pengalaman aku, ceritaku selama aku kerja di Singapura. So what is your story? Jadi apa story kalian, apa cerita kalian, pengalaman kalian sebelum kalian di Hong Kong? Thank you for watching. Hope you enjoyed the video. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. I see you in my next video. Bye.